Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Anggi Lestari beserta rekan saya Dania Hairunisa. Di sini kami akan memaparkan materi turunan fungsi kompleks pada mata kuliah analisis kompleks yang diampu oleh Bapak Nanang Warsa. Berikut penjelasannya. Baik, yang pertama yaitu turunan fungsi kompleks. Turunan dari fungsi kompleks f pada titik z0 dapat dituliskan f aksen z0 dinyatakan dengan f aksen z0 limit z menuju z0 fz min fz0 per z dikurangi z0. Misalkan Z dikurangi Z0 sama dengan delta Z, maka diperoleh Z sama dengan Z0 ditambah delta Z. Dan Z menuju Z0 jika dan hanya jika delta Z menuju 0. Turunan fungsi F di Z0 dapat ditulis sebagai berikut, yaitu F aksen Z0 sama dengan limit delta Z menuju 0, F X0 plus delta Z min FZ0 per delta Z. Yang selanjutnya yaitu contoh. Buktikan FZ sama dengan Z kuadrat terdiferensiasi di seluruh C. Penyelesaian. Ditinjau dari sembarang titik Z0 anggota C. Maka f aksen Z sama dengan limit Z menuju Z0 Fz dikurangi Fz0 per Z dikurangi Z0 sama dengan limit Z menuju Z0 Z kuadrat dikurangi Z0 kuadrat per Z dikurangi Z0 kuadrat. Karena Z kuadrat min Z0 kuadrat dapat diuraikan, maka limit Z menuju Z0 Z plus Z0 dikali Z dikurangi Z0 per Z dikurangi Z0 sama dengan limit Z menuju Z0 Z plus Z0. Karena limit Z menuju Z0, maka Z diganti dengan Z0. Jadi sama dengan 2Z0. Karena Z0 sembarang, maka Fz sama dengan Z kuadrat terdiferensial di seluruh C. Yang selanjutnya yaitu aturan turunan pada bilangan real. Nah, aturan turunan pada bilangan real itu berlaku juga pada bilangan kompleks. Aturan-aturan pada bilangan real itu ada 7, diantaranya yang pertama, D per DZ untuk C itu sama dengan 0. Yang kedua, D per DZ untuk Z itu sama dengan 1. Yang ketiga, D per DZ C FZ yaitu sama dengan C F aksen Z. Yang keempat, D per DZ untuk Z pangkat N itu sama dengan N dikali Z pangkat N min 1 untuk Z tidak sama dengan 0 dan N anggota dari Z. Yang kelima, D per DZ untuk FZ ditambah GZ itu sama dengan F aksen Z ditambah G aksen Z. Yang keenam, yaitu D per DZ untuk FZ dikali GZ itu sama dengan F aksen Z dikali GZ ditambah FZ dikali G aksen Z. Nah, yang terakhir yaitu D per DZ untuk FZ per GZ itu sama dengan F aksen Z GZ dikurangi FZ dikali G aksen Z per GZ kuadrat. Yang selanjutnya yaitu contoh soal. Yang pertama, Fz sama dengan 2Z kuadrat ditambah I pangkat 5. Itu termasuk ke dalam aturan turunan nomor 4, di mana D per DZ untuk Z pangkat N sama dengan N dikali Z pangkat N min 1 untuk Z tidak sama dengan 0 dan N anggota dari Z. Nah, penyelesaiannya yaitu F aksen Z sama dengan 5 dikali 2Z kuadrat ditambah I pangkat 4 dikali 4Z sama dengan 20Z
dikali 2Z kuadrat ditambah I pangkat 4. Jadi hasil dari turunan dari FZ sama dengan 2Z kuadrat ditambah I pangkat 5 yaitu 20Z dikali 2Z kuadrat ditambah I pangkat 4. Yang kedua yaitu FZ sama dengan Z min I per Z plus I pada I. Nah, bentuk tersebut termasuk ke dalam aturan turunan nomor 7 di mana D per DZ untuk FZ per GZ itu sama dengan F aksen Z dikali GZ dikurangi FZ dikali G aksen Z per GZ kuadrat. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu FZ sama dengan F aksen Z dikali GZ dikurangi FZ dikali G aksen Z per GZ kuadrat sama dengan 1 dikali Z plus I dikurangi Z min I dikali 1 per Z plus I kuadrat sama dengan 2I per Z plus I kuadrat. Sehingga untuk Z sama dengan I diperoleh F aksen I sama dengan 2I per I plus I kuadrat sama dengan 2I per 4I kuadrat atau sama dengan min setengah I. Jadi untuk hasil dari turunan dari FZ sama dengan Z min I per Z plus I pada I yaitu min setengah I. Baik, selanjutnya adalah teorema B.1. Jika F fungsi kompleks dan F aksen Z0 ada, maka F kontinu di Z0. Akan dibuktikan bahwa limit Z mendekati Z0 FZ itu sama dengan FZ0 karena F aksen Z0 itu sama dengan limit Z mendekati Z0 FZ min FZ0 per Z min Z0 ada, maka diperoleh limit Z mendekati Z0 FZ min FZ0 itu sama dengan limit Z mendekati Z0 dalam kurung FZ min FZ0 per Z min Z0 dikali Z min Z0. Kita kalikan limit dengan yang di dalam kurung, maka didapat limit Z mendekati Z0 FZ min FZ0 per Z min Z0 dikali limit Z mendekati Z0 Z min Z0. Kita operasikan limit Z mendekati Z0 Z min Z0 itu sama dengan Z0 dikurangi Z0 itu sama dengan 0. Dan untuk limit Z mendekati Z0 FZ min FZ0 per Z min Z0 itu sama dengan F aksen Z0 dikali Z0. Maka didapat hasil dari perhitungannya adalah Z0. Sehingga untuk limit Z mendekati Z0 FZ itu sama dengan limit Z mendekati Z0 FZ0 sama dengan FZ0. Maka terbukti bahwa F itu kontinu di Z0. Selanjutnya adalah teorema B2. Jika F dapat diturunkan di Z0, G dapat diturunkan di Z0, dan K merupakan anggota elemen di C, maka F plus G dapat diturunkan di Z0 menjadi F plus G aksen Z0 itu sama dengan F aksen Z0 ditambah G aksen Z0. Selanjutnya itu K dikali F dapat diturunkan di Z0 menjadi K kali F aksen Z0 itu sama dengan K kali F aksen Z0. Selanjutnya jika F dikali G dapat diturunkan di Z0 akan menjadi F kali G aksen Z0 sama dengan F aksen Z0 dikali G Z0 ditambah F Z0 dikali G aksen Z0. Selanjutnya adalah
Jika F per G dapat diturunkan di Z0, akan menghasilkan F per G aksen Z0 itu sama dengan F aksen Z0 G Z0 dikurangi F Z0 dikali G aksen Z0 per G Z0 kuadrat dengan syarat G Z0-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya adalah teorema B.3. Diberikan fungsi f yang dapat diturunkan pada C. Yang pertama itu, jika fz sama dengan K untuk setiap Z anggota elemen di C dengan K suatu konstanta, maka f aksen Z-nya itu sama dengan 0. Yang kedua adalah, jika fz sama dengan Z untuk setiap Z anggota elemen di C, maka didapat fz-nya itu sama dengan 1. Selanjutnya, jika fz sama dengan Z pangkat N untuk setiap Z anggota di C dan N merupakan anggota elemen bilangan asli, maka maka f aksen Z-nya itu sama dengan N kali Z pangkat N-1. Yang selanjutnya adalah, jika fz sama dengan A0 kali Z pangkat N ditambah A1 kali Z pangkat N-1 dan seterusnya hingga AN-1 dikali Z ditambah AN untuk setiap Z anggota elemen di C dan N merupakan anggota elemen bilangan asli, maka didapat F aksen Z-nya itu sama dengan A0 dikali N Z pangkat N-1 ditambah A1 dikali N-1 dikali Z N dikali Z pangkat N-2 dan seterusnya hingga ditambah A N-1. Baik, selanjutnya itu adalah contoh soal. Yang pertama itu adalah turunan dari Z pangkat 3 dikurangi 3Z kuadrat ditambah Z pangkat min 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 3Z kuadrat dikurangi 6Z dikurangi 4Z pangkat min 5. Di sini 2 itu menjadi 0 karena 2 merupakan bilangan konstanta yang tidak dapat diturunkan lagi. Selanjutnya itu soal nomor 2. Turunan dari Z pangkat 3 dikurangi Z pangkat min 2 dikali Z kuadrat ditambah 5. Kita ingat aturan perkalian. Yang didapat itu adalah F kali G aksen Z0 itu sama dengan F aksen Z0 dikali G Z0 ditambah F Z0 dikali G aksen Z0 dengan Z pangkat 3 dikurangi Z pangkat min 2 itu sebagai F dan Z kuadrat plus 5-nya itu sebagai G. Maka didapat hasil sama dengan 3Z kuadrat ditambah 2Z pangkat min 3 dikali Z kuadrat ditambah 5 ditambah Z pangkat 3 dikurangi Z pangkat min 2 dikali 2Z. Selanjutnya adalah contoh soal nomor 3. Hitunglah turunan dari Z pangkat 4 dikurangi 3 per Z kuadrat plus 1. Ini merupakan aturan dari inverse pecahan yang dimana
X F per G aksen Z0 itu sama dengan F aksen Z0 dikali G Z0 dikurangi F Z0 dikali G aksen Z0 per GZ0 kuadrat, dengan syarat GZ0-nya tidak boleh sama dengan 0. Di sini sudah memenuhi syarat karena GZ0-nya itu Z kuadrat plus 1. Maka didapat hasil 4 Z pangkat 3 dikali dalam kurung Z kuadrat plus 1 dikurangi dalam kurung Z pangkat 4 min 3 dikali 2Z per Z kuadrat plus 1 pangkat 2. Selanjutnya adalah teorema B4, yaitu turunan fungsi inverse. Jika Z sama dengan GW adalah inverse dari W sama dengan FZ, dapat diturunkan di Z0 dengan F aksen Z0 tidak sama dengan 0, maka G dapat diturunkan di FZ0 dengan G aksen FZ0 itu sama dengan 1 per F aksen Z0. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengerti, semoga teman-teman dapat memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.